Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Madrasah, sekalian staf dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Untuk pembelajaran kali ini yaitu materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 9. Mengingat kondisi COVID-19, untuk itu pembelajaran dilakukan secara online atau secara daring. Adapun materi yang saya sampaikan di bab awal ini langsung ke materi terkait dengan bab 1, yaitu masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Perlu adik-adik semuanya, khususnya kelas 9, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini tidak melalui serta-merta langsung berkembang secara pesat, akan tetapi melalui proses yang panjang sehingga Islam di Indonesia ini berkembang secara baik, secara besar seperti yang kita rasakan kali ini. Adapun waktu masuknya Islam ke Indonesia ini banyak teori, banyak bukti yang menerapkan tentang atau yang menerangkan tentang masuknya Islam. Salah satu bukti yang pertama kali yaitu Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Ini dibuktikan dengan adanya catatan sejarah kerajaan Cina pada masa dinasti Tang, yang terdapat orang-orang Tasih atau orang-orang yang akan menyerang kerajaan Holing. Ini terjadi pada abad ke-7. Kemudian ada lagi berita Cukufai atau pada tahun 1178 Masehi. Yang ketiga ada berita dari Jepang pada tahun 784 Masehi. Kemudian bukti yang selanjutnya yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Yang pertama tadi menyatakan abad ke-7, untuk yang kedua ini adalah menyatakan abad ke-13. Dibuktikan dengan adanya catatan perjalanan Marco Polo yang terjadi pada tahun 1292 Masehi. Dan yang kedua, ini yang membuktikan bahwa Islam masuk abad 13 adalah adanya berita Ibnu Battuta. Ini yang menyebutkan bahwa Islam ini sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan abad ke-13. Ini yang terjadi. Adapun jalur atau rute Islam masuk ke Indonesia ini ada beberapa jalur. Yang pertama jalur utara dari Arab sana, dari Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, Gujarat, kemudian pantai baru India, Sri Lanka dan sampai ke Indonesia. Kemudian dari jalur selatan ini dari Arab, Mekah, kemudian Madinah, kemudian Gama, Gujarat, Sri Lanka, dan juga sampai ke Indonesia. Ini yang terjadi, Islam masuk ke Indonesia. Kemudian adik-adik atau kelas 9 yang perlu saya terangkan lagi di sini ada beberapa teori pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia berdasarkan kajian para ahli sejarah. Yang pertama teori Gujarat. Dilihat dari kata-kata Gujarat ini berasal dari wilayah India. Jadi masuknya Islam ke Indonesia ini pada abad ke-13 yang tadi sudah saya sampaikan. Ini abad 13 Masehi dibawa oleh pedagang Gujarat atau pedagang dari India. Ini pada abad 13. Kemudian
dibuktikan tadi adanya hubungan dagang. Hubungan dagang antara India dengan orang-orang Indonesia. Teori Gujarat lagi, ini dengan bukti lagi yaitu ditemukannya makam di Sumatera. Ini ada yang namanya di Kerajaan Samudra Pasai. Di sana ditemukan raja atau makam Sultan Malik As-Saleh. Ini juga corak makamnya seperti orang-orang Gujarat. Ini sebagai bukti bahwa Islam masuk pada abad ke-13. Teori ini tokohnya adalah Dr. Snoek Burgonye. Mungkin adik-adik kelas 9 banyak yang sudah mengetahui bahwa Snoek Burgonye adalah seorang Nasrani, seorang yang non agama Islam tapi mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Ini disuruh oleh penjajah Belanda untuk menghancurkan umat Islam di wilayah Sumatera, khususnya wilayah Padri. Ini tokoh teori ini. Kemudian selanjutnya tadi teori Gujarat, yang kedua adalah teori Makkah. Jadi teori Mekah ini juga Islam mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Jadi abad ke-7 Indonesia sudah ada Islam masuk ke Indonesia. Dibawa oleh siapa? Oleh orang-orang Arab Mesir. Jadi orang-orang Mesir ini sudah membawa Islam ke Indonesia. Buktinya apa? Sudah adanya perkampungan Arab ya, di pantai barat Sumatera atau di daerah Bakhrus. Kemudian ada lagi bukti lagi yaitu berkembangnya mazhab Syafi'i di Kerajaan Samudra Pasai. Ditambah lagi bukti yang selanjutnya adalah penggunaan gelar Al-Malik yang berasal dari Mesir. Jadi gelar raja-raja di Samudra Pasai sana juga Al-Malik. Ada Al-Malik. Al-Malik itu menunjukkan bahwa teori Mekah ini memang sudah menyatakan Islam masuk abad ke-7. Nah, teori ini ditokoi oleh Hamka ini untuk teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian ada lagi teori yang ketiga, jadi teori Persia. Saya ulangi lagi, pertama teori Mekah, kemudian ada lagi teori Gujarat, kemudian yang terakhir teori Persia. Jadi menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi di bawah pedagang dari Persia. Persia itu wilayah mana? Wilayah Iran. Jadi wilayah Iran atau orang-orang Iran ini menurut teori ini sudah mulai menyebarkan Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Buktinya apa? Di sini adanya peringatan 10 Asyura oleh pengikut Syiah di Indonesia. Jadi pengikut Syiah di sini mengadakan upacara tabut di wilayah Sumatera Barat, yaitu mengadakan upacara peringatan terhadap putra sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada lagi ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di wilayah Gresik yang berasal dari Persia. Ini menurut teori ini, teori Persia, bahwa makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sering kita ziarahi ke sana di daerah Gresik, wilayah tengah kota Gresik ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13. Dan yang ketiga,
Bukti yang ketiga terkait dengan masuk Islam pada abad ke-13, ini adanya perkampungan di daerah Leran Gresik. Di daerah Leran Gresik itu ada kampung, di sana juga ada makam para wali yang membawa Islam ke Indonesia. Di antara tokoh di sana adalah ada makam para wali di sana, yaitu ada Fatimah binti Maimun. Di sana juga ada makamnya, yang kalau kita ke sana cukup agak pinggiran kota Gresik. Ini yang perlu adik-adik pahami dan dimengerti. Kemudian yang selanjutnya, ketika Islam sudah tahu masuknya, menurut beberapa teori, tadi adalah abad 13, abad 7 sudah masuk, dibawa oleh siapa? Sekarang yang membawa siapa ke Indonesia? Yang membawa masuk ke Indonesia ini kalau kita kelompokkan ada berapa kelompok. Ada kelompok para pedagang, jadi orang-orang Arab maupun orang-orang Gujarat pergi ke Indonesia, selain berdagang juga berdakwah. Nah, seperti orang non-muslim juga sama, ketika dakwah ke Indonesia menyebarkan Kristen juga sama. Ada hal 3 teori yang dikemukakan oleh orang-orang non-muslim. Ada Gul, Glory, dan Gospel. Itu dia menjajah, mencari kejayaan, juga menyebarkan agama Kristen. Tapi untuk umat Islam, para pedagang ini menyebarkan Islam ini dengan berdagang. Jadi sambil dagang sambil menyebarkan Islam. Kemudian cara masuknya Islam yang kedua melalui pernikahan atau perkawinan. Jadi orang-orang Arab menikah dengan orang-orang Indonesia. Ini yang terjadi. Ini melalui proses ini sehingga Islam berkembang. Kemudian dengan tasawuf, dengan menggunakan ajaran-ajaran tasawuf. Kemudian yang keempat, Islam masuk ke Indonesia dengan cara pendidikan, melalui pondok-pondok pesantren, melalui madrasah-madrasah, Islam bisa berkembang. Kalau kita lihat sejarah Wali Songo di daerah Ampel Denta, sebuah pondok pesantren yang didirikan oleh Kanjeng Sunan Ampel, itu sebagai sarana menyebarkan Islam di Indonesia. Contoh santri-santri ataupun murid-murid yang sampai saat ini kita kenal betul, seperti Kanjeng Sunan Kalijaga, juga alumni dari pondok pesantren Ampel Denta. Ada lagi Kanjeng Sunan Giri atau Syekh Ainul Yakin, atau yang terkenal dengan Raden Paku, juga sama dari sana. Sunan Bonang, Raden Maktum Ibrahim, itu semuanya juga dikembangkan atau dibesarkan dari pondok pesantren Ampel Denta. Kemudian yang kelima, cara masuknya Islam ke Indonesia ini melalui kesenian. Jadi melalui kesenian. Sambil dakwah difasilitasi dengan media kesenian. Contohnya yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga, Raden Mas Sahid, ketika menyebarkan Islam ke tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah yang kita diami ini, adalah melalui seni wayang. Wayang kulit yang diciptakan beliau ini sebagai media untuk menyebarkan Islam di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Ini melalui kesenian. Sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat sekitar kita. Dengan adanya sedekah bumi. Kalau kita Arab kayak sedekah bumi, itu
masih kita lestarikan, ini adalah peninggalan dari Njeng Sunan Kalijogo. Kalau di Jogja, di Solo namanya ini juga seni wayang yang namanya sekaten, dari kata sahadata ini. Ini adalah warisan dari leluhur kita Njeng Sunan Kalijogo. Ini yang perlu kalian pahami betul. Bahkan ada pendapat lain dengan cara politik, dengan cara kekuasaan. Ketika sudah bisa menguasai, sudah bisa memerintah, akhirnya Islam ini juga diterapkan di sana. Contohnya di Demak ada kerajaan Islam. Ini yang berdiri kalau tidak salah pada tahun 500 itu. Ini sudah dikembangkan oleh Njeng Sunan atau Raden Patah ketika menjadi raja pertama, juga menerapkan masyarakatnya supaya memeluk agama Islam. Ini contoh dengan cara politik. Ini yang sedikit saya sampaikan kepada adik-adikku semuanya, siswa-siswiku semuanya, khususnya kelas 9. Mulai dari 9A sampai dengan 9G. Jadi ada 7 kelas. Untuk bab pertama hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya melalui online atau pembelajaran daring. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga adik-adik semuanya diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.